wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virat Wiratnasari dengan NIM T20181184. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model, strategi, dan metode pembelajaran fikih di madrasah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas 3 materi pembahasan. Yang pertama yaitu model pembelajaran fikih di madrasah, yang kedua strategi pembelajaran fikih di madrasah, dan yang ketiga yaitu metode pembelajaran fikih di madrasah. Untuk yang pertama yaitu model pembelajaran fikih di madrasah. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dan pembelajaran fikih adalah mata pelajaran yang mencangkup kandungan tentang hukum syara, praktis, dan dalil-dalil yang rinci. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya model pembelajaran fikih di madrasah adalah kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran, yang mana di sini yaitu khususnya pada mata pelajaran fikih di madrasah sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Dan model pembelajaran dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasinya sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang latar belakanginya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif, yang mana model pembelajaran kooperatif ini sudah diterapkan pada pembelajaran fikih di madrasah, yang mana di dalam model pembelajaran fikih ini terdapat beberapa model. Yang pertama yaitu ada model Student Term Assessment Division atau STAD. Nah, dalam model ini peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 orang yang beragam kemampuannya, kelaminnya, dan sukunya. Nah, kemudian guru memberikan suatu pelajaran dan setiap peserta didik dalam kelompok itu memastikan bahwa semua anggota kelompoknya itu bisa menguasai pelajaran tersebut. Nah, akhirnya semua peserta didik itu menjalani kuis dalam bentuk perorangan dan tentang materi tersebut. Dan pada saat itu juga mereka tidak boleh saling membantu satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu model jigsaw. Nah, model jigsaw ini juga berarti puzzle, yaitu sebuah teka-teki yang menyusun potongan gambar. Nah, pembelajaran kooperatif model jigsaw ini mengambil pola cara kerja sebuah gergaji, yaitu peserta didik melakukan suatu kegiatan belajar dengan peserta didik lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pada dasarnya dalam pembelajaran ini guru itu membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Selanjutnya, guru juga membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 4 peserta didik, sehingga setiap anggota itu bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen dan atau subtopik yang ditugaskan oleh guru itu dengan sebaik-baiknya. Nah, peserta didik itu masing-masing kelompok yang bertanggung jawab dengan topik itu atau subtopik yang sama membentuk kelompok lagi yang terdiri dari 2-3 orang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada investigasi kelompok. Nah, model pembelajaran ini dapat dipakai oleh guru untuk mengembangkan kreativitas siswa, baik secara
perorangan maupun secara kelompok. Nah, model ini juga dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika peserta didik mengikuti pelajaran berorientasi menuju pembentukan manusia yang sosial. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu model make a match atau membuat pasangan. Nah, model ini merupakan salah satu jenis dari metode dalam pembelajaran. Nah, penerapan metode ini dimulai dengan teknik yaitu peserta didik disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau sebelum batas waktunya, seperti itu. Dan peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya itu diberi poin. Selanjutnya yang kelima ada model TGT atau Teams Game Tournament, yang mana model ini adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, guru menyajikan materi dan peserta didik bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Dalam kerja kelompok, guru itu memberikan kerja kepada setiap kelompok dan tugas yang diberikan itu dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Nah, apabila ada dari kelompoknya tidak mengikuti dengan tugas yang diberikan guru tersebut, maka anggota yang lain bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atau menjelaskannya sebelum mengajukan pertanyaan tersebut kepada guru. Selanjutnya yang terakhir yaitu model struktural. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan guru menggunakan model pembelajaran ini adalah pengetahuan guru tentang dasar teori pembelajaran yang masih kurang, karakteristik dari siswa itu sendiri, tujuan dan isi pembelajaran yang diajarkan oleh guru, serta faktor lingkungan dan sumber belajar. Karena faktor lingkungan itu adalah pemicu utama siswa, yang mana jika lingkungan itu bisa membawa siswa dalam hal positif, maka perilaku dan proses belajar mengajar akan efektif dan juga sebaliknya. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua yaitu strategi pembelajaran fikih di madrasah. Strategi pembelajaran adalah sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu secara efektif dan efisien. Nah, pembelajaran fikih adalah bidang studi yang memahami tentang pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kafah atau sempurna. Dan proses pembelajaran memiliki keunikan tersendiri, yang mana siswa yang menjadi bagian dari sistem pembelajaran tidak hanya berperan sebagai objek pendidikan, melainkan berperan juga sebagai subjek pendidikan. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya strategi pembelajaran adalah langkah-langkah terencana yang bermakna luas dan mendalam serta berdampak jauh ke dalam menggerakkan seseorang agar dengan kemampuannya dan kemauannya sendiri dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan belajar.
Selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran fikih di madrasah yang meliputi yang pertama yaitu strategi ekspositori, yang mana strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, dalam pembelajaran agama Islam, strategi ini merupakan strategi klasik yang sering digunakan oleh pengajar. Begitu pula dengan pelajaran fikih. Dan metode yang tepat dan efisien dalam strategi ini adalah metode seperti metode ceramah, di mana metode ceramah merupakan metode yang mengedepankan transfer of knowledge atau penyampaian pengetahuan. Nah, yang kedua ada strategi inquiry. Strategi ini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, analitis, sehingga mereka itu dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, metode yang bisa digunakan pada strategi ini adalah seperti metode pemberian tugas, metode eksperimen, metode pemecahan masalah. Nah, manfaat lain dari penggunaan strategi ini yaitu agar peserta didik itu dapat ikut secara aktif dalam proses pembelajaran, agar masing-masing peserta didik itu dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, strategi pemecahan masalah. Dalam strategi ini, siswa tidak hanya dituntut untuk mencatat, mendengarkan, menghafal pelajaran, akan tetapi siswa dituntut untuk berkomunikasi, berpikir kritis, mencari dan mengolah data yang akhirnya memberikan kesimpulan. Dan aktivitas yang dilakukan itu diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Dan dalam strategi ini, permasalahan merupakan kata kunci dalam pembelajaran, dan dalam pembelajaran ini kita bisa gunakan metode seperti metode diskusi, metode eksperimen, metode pemberian tugas untuk memecahkan masalah kita yang telah kita berikan kepada siswa. Selanjutnya, yang keempat, strategi Contextual Teaching and Learning atau CTL, yang mana konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga para peserta didik itu mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui proses penerapan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik itu dapat merasakan pentingnya belajar, dan mereka itu akan memperoleh makna yang mendalam terhadap apa yang dipelajarinya. Dan yang kelima ada strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi ini yaitu guru menciptakan suasana yang dapat mendorong agar siswa itu merasa saling membutuhkan antara sesama. Dan strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan yang berbeda. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran aktif, yang mana merupakan strategi yang membuat
peserta didik itu aktif sejak awal pembelajaran melalui aktivitas-aktivitas yang membuat peserta didik itu berpikir tentang materi pelajaran secara materi pelajaran sebagai cara untuk mengaktifkan kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan strategi ini memaksa dan mendorong peserta didik untuk mengeluarkan ide dan gagasan yang mungkin selama ini dipendam oleh peserta didik. Selanjutnya pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu tentang metode pembelajaran fikih di madrasah. Apa sih metode itu? Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode pembelajaran dapat diterapkan dengan baik manakala guru mempunyai kreativitas untuk menerapkannya. Banyak guru yang mengajar bertahun-tahun dengan metode pembelajaran yang monoton dan apa adanya tanpa peduli dengan kondisi siswa, yang pada akhirnya kegiatan pembelajaran menjadi tidak maksimal dan kurang berkualitas. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya metode pembelajaran fikih di madrasah ialah suatu cara menyampaikan materi pelajaran fikih dari seorang pendidik kepada seorang peserta didik dengan memilih satu atau beberapa metode mengajar sesuai dengan topik pokok materi. Dan dalam proses pembelajaran, metode yang digunakan untuk menyampaikan materi fikih tersebut tidak berbeda dengan metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, karena fikih itu merupakan bagian dari ruang lingkup pendidikan agama Islam. Selanjutnya, metode pembelajaran fikih itu diantaranya yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru kepada semua siswa di dalam suatu ruangan kelas yang bisa diikut sertakan dengan tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi, eksperimen, sosiodrama, dan bermain peran, serta metode latihan. Nah, metode ini banyak dipilih guru karena mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan alat bantu yang khusus, serta tidak perlu merancang kegiatan siswa. Nah, karakteristik yang menonjol dalam metode ceramah ini adalah peranan pendidik tampak sangat mayoritas, sedangkan anak didik mendengarkan secara teliti serta mencatat isi ceramah yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Nah, menggunakan metode ini, guru dapat menguasai kelas, tidak banyak memakan biaya, waktu, energi, serta bahannya pun dapat disampaikan sebanyak mungkin, yaitu sesuai materi yang akan diajarkan oleh pendidik kepada siswa. Selanjutnya, yang kedua, metode diskusi. Nah, metode diskusi ini adalah cara mengajar dengan jalan mendiskusikan suatu topik pada mata pelajaran tertentu sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku pada siswa. Dalam metode ini, semua siswa itu diikut sertakan secara aktif untuk mencari permasalahan mengenai topik tersebut, karena dalam diskusi memerlukan dan melibatkan beberapa siswa untuk
bekerja sama dalam mencapai pemecahan masalah yang terbaik. Maka metode ini juga bisa disebut dengan metode musyawarah. Nah, dalam dunia pendidikan, metode diskusi ini mendapat perhatian karena dengan diskusi akan merangsang anak-anak untuk berpikir dan mengeluarkan pendapatnya sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, metode sosiodrama. Nah, metode ini merupakan suatu cara mengajar menggunakan jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku pada hubungan sosial. Metode bermain peranan, titik tekanannya terletak pada keterlibatan emosional serta pengamatan alat kepada suatu situasi dilema yang secara nyata dihadapi. Nah, metode semacam ini sangat tepat digunakan dalam pembelajaran fikih karena dengan metode ini anak-anak akan lebih menghayati tentang pembelajaran yang diberikan. Misalnya, dapat menerangkan bagaimana sikap muslim terhadap fakir miskin sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang keempat yaitu metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Metode ini berkaitan menggunakan metode diskusi, di mana siswa serta pendidik itu bersama-sama memikirkan dan mengeluarkan pendapat serta memperdebatkan untuk memperoleh solusi. Dalam materi pembelajaran fikih mempergunakan metode ini yang mana misalnya seperti mengapa insan harus mengabdi pada Tuhan dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya. Selanjutnya, metode yang kelima yaitu metode demonstrasi, yang mana metode ini merupakan metode mengajar yang memakai peragaan untuk menjelaskan suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu pada siswa. Dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam, metode demonstrasi ini dipergunakan untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah seperti sopan santun dan berbuat baik kepada sesama insan juga lingkungannya. Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu metode resitasi. Metode ini adalah cara menyajikan bahan pelajaran di mana guru memberikan sejumlah tugas terhadap murid-muridnya untuk mengkaji sesuatu. Nah, lalu mereka itu disuruh membuat pertanggungjawaban. Tugas yang diberikan oleh pendidik itu berbentuk memperbaiki, memperdalam, mengecek, mencari berita atau menghafal pelajaran yang akhirnya membuat kesimpulan tertentu. Dan pada aplikasi metode ini, anak-anak bisa mengerjakan tugasnya itu tidak hanya di tempat tinggal, tapi dapat dikerjakan di perpustakaan sekolah, laboratorium, di ruangan praktikum, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.